Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu sukacita dan anugerah yang luar biasa, kita kembali dapat berjumpa dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu pada hari ini, Minggu 29 Januari 2023. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah online hari ini. Namun sebelumnya itu, perlu kami sampaikan panduan untuk mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri dan hati kita, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, baca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung, dan percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian penyembahan dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita persiapkan seluruh keberadaan kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Hari yang telah Engkau sediakan bagi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu, bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu kami ada sampai saat ini Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Semata-mata karena kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Dan kami rindu untuk mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkaulah pengharapan dalam hidup kami. Dan kami rindu untuk selalu memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi saudara, Tuhan Kaulah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Katakan Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi saudara, Tuhan Kaulah. Kaulah pengharapanku. Mari taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Lebih lagi katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi saudara, mulutku penuh
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Kami mau memberi penghormatan hanya kepadamu ya Tuhan. Penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu, kepadamu ya Allahku. Katakan kepadamu, kepadamu ya Allahku. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami puji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang setia, sebab Kau Allah sumber pengharapan kami. Kami percaya hanya padamu, kami beriman hanya padamu. Sebab Kau Allah yang setia, sebab Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang agung, Kau Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang beri kami kekuatan, nama yang beri kami kuasa, nama yang beri kami pengharapan, nama yang menyelamatkan kami. Kami sembah dan puji nama-Mu, oh Tuhan. Kami bersyukur, bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur sebab Kau Allah yang setia, Kau yang selalu ada bagi kami, Kau yang tak pernah meninggalkan kami. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, aku mengandalkan Engkau ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan ya Tuhan, menaruh harapan hanya kepadamu, padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Kristus, pengharapan kita. Haleluya. Kami rindu lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bebaskan roh kami rindu untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Berapa banyak saudara yang bersuka cita pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Amin. Mari tengok kiri kanannya, ada sukacita? Ada? Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita bersyukur Yesus adalah harapan bagi setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini.
Kami bersyukur ya Tuhan. Mari kita katakan, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Sama-sama katakan, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, lepaskan dengan kuasanya. Katakan, ku ditegakkan, kokoh bagai karang, Yesus harapanku. Sama-sama, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus dia harapanku. Sama-sama, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku, jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Katakan, dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia membelaku, dia membelaku dalam pencobaan, lepaskan dengan kuasanya. Katakan, ku ditegakkan, kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Katakan, Yesus harapan, jiwaku, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia
Bila percaya Dia, Yesus, Dia harapanku. Yesus, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia pohon selamat. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Sekali lagi saudara katakan. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Mari bertepuk tangan saudara. Haleluya. Yesus, Dia harapan jiwa kita, amin. Haleluya. Haleluya. Apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, dan yang tidak pernah timbul dalam hati kita, semua yang disediakan Dia bagi kita yang mengasihi Dia. Amin saudara. Amen. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian ini. Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Dan kami bersuka cita menjadi milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Katakan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati kita, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan
segala perkara. Katakan dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Lebih lagi katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Katakan dulu sekarang. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari berikan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di luar ruangan, maupun juga di mana saja saudara berada di dalam mengikuti ibadah melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan juga khususnya bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Jika ada yang baru pertama kali hadir, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dan kiranya tidak keberatan, boleh berdiri sejenak untuk kita bisa saling mengenal. Ada yang baru pertama kali hadir, baik dalam ruangan ataupun di luar? Ada, puji Tuhan. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan doakan sebentar ya. Kita akan menyambut saudara kita yang berulang tahun, yang hadir dan yang saya sebutkan namanya. Silahkan untuk dapat berdiri untuk kita doakan. Aris Simon, Yohanes Lumentut, Agni Karangan, Maya Angela Basampe, Lidriana Oma, Christine Luciana Palar, Pres El Potuda, Vince Purnama, Luther Padalingan, Angelina Febriani Madesen, Feby Indriani Lumentut, Yanti Chong. Silakan, kalau ada yang hadir mari kita akan doakan. Terima kasih Bapa di sorga untuk saudara-saudara kami yang untuk pertama kalinya bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Tuhan kiranya tilik apa yang menjadi pergumulan, kerinduan hati mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan buka jalan dalam mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripadamu menjadi bahagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan sudah menambahkan usia mereka dan kiranya membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka, semuanya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan dan biar Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah dalam kehidupan mereka. Terpuji nama Tuhan, pertolongan perlindungan-Mu daripada segala yang jahat dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan dan singkirkan dari hidup mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkat Allah turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Di dalam kelimpahan maupun kekurangan, di dalam kekuatan maupun kelemahan, di dalam tawa maupun air mata, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah ada selalu bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Bersama dengan Dia kita akan melalui semuanya, karena Ia memberikan kepada kita kekuatan untuk menanggung segala perkara. Engkau ada bersamaku
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan ya Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Segala perkara dapat kami tanggung, segala perkara dapat ku tanggung
di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Mari tetap percaya Tuhan setia. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan Tuhan Yesus. Mari tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan tetap percaya Tuhan setia. Mari berikan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Benar Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia. Amin. Dan tetap ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Engkau adalah sahabat di dalam kehidupan kami. Amin. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya dalam segala perkara kami dapat menanggungnya. Amin. Kami bisa menghadapinya oleh karena kekuatan dan kemampuan yang daripada Tuhan sendiri. Amin. Saat ini ya Tuhan, kami kembali ingin mendengarkan suara-Mu. Tuhan, lewat hamba-Mu, biarlah Tuhan mengurapi kami semua tanpa terkecuali. Baik hamba-Mu yang akan membawakan firman, dan kami semua Tuhan, berikan hikmat, pengertian dan roh wahyu-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh memahami, mengerti apa yang harus kami buat, khususnya di hari-hari yang terakhir ini. Amin. Kami perlu Tuhan melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami mohon perlindungan, proteksi daripada Tuhan meliputi kami semua. Amin. Sehingga kami boleh fokus akan mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita baca tetap pada ayat nats pesan Tuhan, Filipi 4 ayat 12 dan ayat 13. Mari sama-sama kita sambut firman Tuhan, kita akan baca. Filipi 4 ayat 12 dan ayat 13. 2-3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pembacaan berikutnya di dalam Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Kita baca mulai ayat yang ke-8. Wahyu 2 ayat 8 dan beberapa ayat berikutnya. Kita baca. Ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Dari pesan Tuhan bagi kita, berharap untuk yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Dan dari ayat-ayat yang telah kita baca, kita mau belajar firman Tuhan. Dari hal setia sampai mati. Atau kalau kita agak ngeri mendengar sampai mati, padahal tetap juga kita semua akan mati. Cuma caranya beda-beda. Ya, kita pakai juga boleh ini. Tentang kesetiaan. Saudara, banyak kalimat-kalimat puitis bisa diciptakan melalui kata setia. Namun kalimat puitis yang diciptakan atau disusun yang berasal dari kata setia tidak akan dapat dirangkai kalimat kalau tidak pernah terjadi dan dialami oleh orang yang bersangkutan sehingga muncul kata setia yang kemudian dikalimatkan dengan kalimat yang indah dengan berbagai-bagai nilai sastra tentang apa itu setia. Dan ketika kita mendalami kalimat-kalimat puitis tersebut tentang setia, ternyata peristiwanya tidak seindah kalimat puitis tersebut. Karena sebuah kalimat puitis yang berasal dari kata setia, itu adalah karena telah terjadi peristiwa-peristiwa tragis tentang apa itu kesetiaan. Sebuah kalimat puitis tentang setia, apakah itu kalimat puitis dalam pujian-pujian, kidung-kidung rohani, maupun juga nyanyian-nyanyian umum sekuler, itu isinya adalah penderitaan, isinya adalah air mata, dan isinya adalah tekanan batin. Jadi kita tidak bisa hanya melihat hasil dari sebuah atau akhir dari sebuah peristiwa kemudian muncul kata setia.
Dan kata setia itu bukan hanya kata atau yang bisa dirangkaikan dengan kalimat untuk menjadi sebuah nilai sastra, tidak. Karena kalau dengan gampang kita berbicara setia, tetapi tanpa satu peristiwa tragis, tidak akan pernah muncul apa yang namanya kata setia. Tanpa adanya imbangan atau lawan kata, maka nilai setia itu tidak dapat kita pahami senilai apa. Kesetiaan saudara dan saya tidak dapat dinilai kalau tidak ada peristiwa tertentu yang menguji, menimpa kita, dan ternyata kita tetap setia. Jadi tidak mudah mengucapkan, tidak mudah untuk dilakukan, dan sulit, tak terjangkau untuk mendalaminya. Karena lawan kata setia adalah khianat atau pengkhianat kalau kita oknumkan. Jadi sama. Nah saudara, ketika roh Tuhan bicara dan kepada salah satu dari ketujuh sidang, yaitu sidang jemaat yang ada di Smyrna, maka ada pesan yang bahagian akhir itu. Ada suatu perintah yang Tuhan berikan bagi jemaat yang ada di Smyrna itu. Dan kalau kita renungkan, kok bertentangan dengan janji-janji yang ada dikomandangkan oleh para pendeta di mimbar? Tuhan itu membela, Tuhan itu melindungi, Tuhan itu bertanggung jawab. Tapi ini kok ada pembiaran. Yang anehnya Tuhan tahu. Ayat 9, coba buka. Jangan dulu, kita jangan pindah dulu ya. Sama-sama. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ini real loh, ini real. Jadi kita jangan pikir, ini kan kitab Wahyu saja, cuma tulisan menurut ilham, Roh Kudus. Bukan, ini yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna pada saat itu. Namun engkau kaya. Secara yang dialami adalah kesusahan. Yang dialami adalah kemiskinan. Namun engkau kaya. Jadi jemaat Smyrna ini bukan hanya berada dalam kesusahan dan kemiskinan secara penderitaan fisik, tapi juga dalam penderitaan batin oleh fitnah orang-orang yang mengaku Yahudi. Tapi sebenarnya jemaat iblis. Jadi kalau saya renungkan ini tidak mudah jemaat Smyrna ini. Dan kalau kita mendalami lagi studi alam roh, ia berada di tempat iblis berada. Bahkan yang lebih mengerikan, dikatakan jemaat iblis. Jadi kira-kira model jemaat di seminar ini bagaimana? Sehingga kalau jangan-jangan gereja setan ini dulu. Ternyata sudah ada dari dulu ya, bukan cuma sekarang. Cuma kita tidak tahu kan bentuknya bagaimana dengan yang sekarang. Tapi dapat kita bayangkan bahwa kualitas diri
yang ada di kualitas jemaat yang ada di Smyrna itu dari beberapa orang yang tekun dan setia itu, sebagian besar adalah jemaat iblis. Kita sudah bisa renungkan. Nah, pertanyaannya, kok Tuhan tahu, Tuhan biarkan? Kok Tuhan tahu, Tuhan tidak bertindak? Nah, inilah yang perlu kita memahami. Supaya lebih mendalami apa itu yang namanya kesetiaan. Bukankah kita membentak dan mengusir dan menghardik iblis itu setiap hari? Tapi ini justru sebaliknya. Tuhan yang berkata, jangan takut. Jangan takut. Harusnya kan Tuhan bisa melenyapkan semuanya penderitaan ini. Melenyapkan semua kesusahan ini. Saya tidak mampu untuk menjelaskan secara mendetail bentuk-bentuk kesusahan apa yang mereka derita. Tapi yang jelas ini adalah Alkitab yang tulis. Dan kalau dikatakan kesusahan, ditambah lagi, dan kemiskinanmu, kita sudah tahu di bidang apa. Sehingga ada kategori kemiskinan. Bukankah kita dipanggil untuk jadi kaya? Teologi kemakmuran. Tapi ternyata tidak boleh juga ditinggalkan teologi penderitaan. Tuhan tidak berkata, tidak usah khawatir, aku akan angkat segala kesusahanmu dan kemiskinanmu. Engkau akan diberkati double porsi, itu bahasa mimbar juga. Double porsi. Nah, sekarang Tuhan tidak berkata begitu. Tuhan berkata, jangan takut. Renungkan kalimat awal dari ayat 10. Coba saudara lihat. Kita baca sama-sama. Jangan takut terhadap apa yang apa? Yang harus kau derita. Berarti sudah ketentuan, sudah ini kalau saya bahasakan supaya lebih mudah saudara paham. Berarti ini sudah kedaulatan Tuhan. Pasti kamu alami, harus kamu alami. Loh, kok lain lagi ini? Bahasa mimbar mengatakan semuanya beres, semuanya dijauhkan. Nah, inilah perlunya kita hamba Tuhan semakin hati-hati memahami kebenaran firman, apalagi di akhir zaman. Sebab kalau janji mimbar beda dengan dialami jemaat, kita akan membuat jemaat jadi kecewa. Karena tidak siap menghadapi yang terburuk, hanya mau berharap yang terbaik. Oke? Ini. Bahkan lebih lanjut diperjelas apa bentuknya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu di dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan. Dapatkah doa puasa menyingkirkan ini? Tidak. Karena ini kedaulatan Tuhan. Kalau memang saatnya seseorang itu harus melewati yang seperti ini, tidak ada doa yang mempan untuk dapat menyingkirkannya. Karena itu bukan pekerjaan. Memang iblis yang mau menghancurkan. Tetapi Tuhan mengizinkan itu. Supaya kita dapat memahami. Oke? Terus apa yang Tuhan katakan? Bukan nasihat, bukan penghiburan. Tetapi instruksi. Apa instruksinya? Baca. Hendaklah engkau setia. Rasanya susah mau kasih lanjut itu kalimat lah. Kalau cuma dikatakan, hendaklah kamu setia. Masih bagus kan? Masih ada harapan. Tapi apa? Hendaklah kamu setia sampai mati. Serupanya nilai kesetiaan itu nilainya yang tertinggi adalah pengorbanan. Sampai mati.
Padahal cuma 10 hari. Sampai mati. Saya tidak jelaskan uraikan tentang 10 hari. Tapi yang jelas ada waktu. Ada waktu. Jadi saya hanya, kita akan mendalami ini, tapi saya tidak mau sebut angka 10 adalah angka ini dan lain sebagainya. Bukan. Tapi yang jelas ada kata 10 hari. Berarti ada saatnya akan selesai. Hari ke-11, tidak ada. Makanya ini mengingatkan kita kepada ayat yang lain yang berkata, segala sesuatu indah pada waktunya. Kapan indah pada waktunya, Bro? Hari ke-11. Artinya semuanya akan berakhir selesai, tapi kita tetap akan melewati ujian iman tersebut. Di Amerika ada sebuah gereja yang namanya Crystal Cathedral. Karena gereja itu terbuat semuanya dari kaca. Dindingnya, atapnya, saudara nanti tinggal cari di YouTube ataupun juga di Google. Yang digembalakan, minta maaf saya tidak tahu apa masih hidup atau sudah almarhum. Digembalakan oleh seorang pendeta namanya Robert Schuller yang terkenal dengan positive thinking. Tapi secara firman. Banyak hamba Tuhan mengecam. Itu positive thinking tidak alkitabiah. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Ini kadang-kadang kita hamba Tuhan saling menghakimi satu yang lain tanpa mendalami. Saudara tahu, singkat aja. Masa-masa derita yang luar biasa yang dia alami. Ketika tornado menyapu bersih desanya atau tempat kota asalnya. Habis, jatuh miskin. Di musim dingin mereka tidak mampu membeli sesuatu untuk apalagi untuk menghangatkan atau membakar heater. Mereka pungut itu buah-buah pinus, kita tahu di Bukit Doa kan banyak berserakan di lantai. Itu. Atau yang biasa buah pinus yang kemudian dicet-cet perak kemudian digantung di pohon Natal. Itu yang dikumpulkan untuk menjadi penghangat dibakar untuk menjadi penghangat ruangan. Begitu miskinnya. Tetapi sama. Setelah 10 hari kan hari ke-11 lewat sudah kan? Tapi semua indah pada waktunya. Disitulah dalam dia mengalami semuanya itu. Dia memahami kenapa semuanya itu terjadi. Dan dia membuat sebuah kalimat seperti ini. Penderitaan tidak pernah dapat bertahan lama dalam diri seorang yang ulet. Artinya, penderitaan itu tidak tahan sama kita kalau kita ulet. Sepertinya itu hanya kalimat umum saja, bukan kalimat ayat. Tapi sebenarnya itulah ayat tadi. Segala sesuatu aku cakap menanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Tapi dikalimatkan secara umum supaya itu bisa menjadi berkat bagi semua orang. Berkali-kali dia harus tampil di dalam seminar usahawan Amerika yang berhadapan dengan orang-orang yang sudah kolaps. Dan dimotivasi. Dari penderitaan yang seperti itulah dia beriman sambil berpikir secara mental, berpikir positif sesuai dengan apa yang janji Tuhan sampai kepada Tuhan tiba waktunya, semua indah pada waktunya dan terjadi pemulihan dari segala kemiskinan dan segala apa, dan kemudian membangun gereja Crystal Cathedral, gereja terindah. Nah, saudara, jadi bukan berarti tidak berakhir.
Nah, apa yang harus kita pelajari? Karena di sini justru instruksi dari Tuhan. Bukan mengangkat semua penderitaan itu. Bukan mengangkat yang terburuk itu. Tetapi justru dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi kalau kata setia sampai mati, boleh dikata hopeless, kan tidak ada lagi yang perlu diharapkan. Karena ditentukan seperti itu. Tapi kita harus memahami bahwa semua firman Allah yang difirmankan Tuhan, semua bekerja bersama-sama. Jadi kalau ada kata 10 hari, ada kata sampai mati. Nah, kita lihat di sini. Semua ada akhirnya, tapi jika itu juga sampai pada akhir kehidupan kita, kita tetap dikatakan setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oke, saya tidak bahas itu mahkota. Nanti saya pikir itu angan-angan saja. Mahkota cuma DP model cuma yang sekolah minggu pakai kalau hari Natal, bukan. Ya, kan saya tidak bahas itu. Itu nanti sampai di sana baru kita orang tahu. Saudara punya mahkota dengan saudara punya tetangga yang duduk sebelah, bagaimana DP model? Ya. Oke, sekarang apa yang kita mau mulai, hal yang mendasar untuk perlu kita ketahui. Supaya kita bisa setia sampai kepada akhirnya. Oke? Kita buka Alkitab kita masing-masing. Tetapi sebelumnya itu kita perlu memahami. Karena kita sudah tahu bahwa saudara dan saya diselamatkan dan menjadi orang percaya oleh karena kasih Allah. Saudara dan saya diselamatkan. Anugerah. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mulai dulu tentang memahami kasih Allah. Ini dulu. Sejak saudara dan saya menjadi orang percaya, oleh karena anugerah kasih Bapa di sorga bagi kita, sejauh mana kita dapat memahami kasih Allah itu di dalam hidup kita. Kuncinya dari sini dulu. Paulus, saya tidak usah baca ayatnya, pasti kita tahu. Paulus pernah mengingatkan jemaat Tuhan dengan berkata begini. Aku berdoa supaya kamu dapat memahami dan mengenal kasih itu yang melampaui segala akal dan pikiran. Di ayat yang lain dia berkata, aku berdoa supaya kamu dapat memahami dan mengenal dalam, panjang, lebar, dan tingginya kasih Allah itu. Nah, apakah kita cuma tahu panjangnya, atau lebarnya, atau dalamnya, atau tingginya? Ternyata harus secara keseluruhan. Kita memang bertolak dari pernyataan kasih Allah yang kita alami pertama-tama itu adalah keselamatan. Pengampunan dosa sehingga kita sudah jadi anak-anak Tuhan. Disebut anak Tuhan.
disebut orang percaya. Perhatikan ya, anak. Itu pengalaman pertama kita. Mengenal Kristus. Di situ kita tahu kita dikasihi. Dan hanya kasih Allah yang dapat menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Untuk tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah Bapa inilah yang membuat kita mengalami pengampunan dosa di saat kita mengaku dosa. Dan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Oke? Saudara jadi orang percaya. Tetapi saya boleh katakan bahwa pengalaman pertama tentang kasih Allah ini, memang ini yang terutama. Pengampunan dosa ini. Karena tidak ada cara lain untuk masuk surga selain dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan tidak ada jalan lain. Tetapi ini urusan akhirat akan datang. Ini masalahnya. Hanya hanya diyakini secara iman. Saya pakai kata hanya ini bukan meremehkan, tapi saya pakai kata hanya ini untuk dapat membandingkan dengan kehidupan masa kini atau kehidupan nyata. Oke? Ini. Terus apa yang apa bentuk kasih Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dunia ini? Setelah jadi orang percaya. Apa itu? Pengalaman pertama orang percaya menjadi pengalaman iman dari orang percaya. Awal pengalaman imannya menikmati kasih Allah dalam hidupnya di dunia adalah gampangnya doa dijawab. Ini. Doa-doa yang dijawab. Apalagi kalau kita, ini mungkin cuma satu poin, tapi di dalamnya banyak permintaan doa, pertolongan, perlindungan, kesembuhan, campur tangan Tuhan, buntu Tuhan buka jalan, apa saja. Yang jelas pengalaman awal orang percaya di dunia ini mengalami dan menikmati kasih Allah adalah hidup yang diberkati, hidup yang ditolong, dan hidup yang pembelaan Tuhan dan lain sebagainya. Jadi dapat dikatakan di sini adalah segala apa yang baik dari Tuhan. Itu Tuhan berikan kepadanya. Kenapa? Karena masih anak-anak. Masih anak-anak. Atau kita rangkum. Apa yang dialami? Kelembutan Tuhan. Kenapa diperlakukan lembut oleh Tuhan? Oleh karena masih anak-anak. Makanya banyak orang bersaksi kebaikan Tuhan. Nanti lain kali dia bersaksi sudah lain lagi. Ini. Karena tidak ada anak-anak yang diperlakukan kasar. Itu perlu kita pahami. Untuk mengenal bentuk-bentuk kasih Allah di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bingung.
Kenapa Tuhan tidak bela? Kenapa Tuhan tidak singkirkan ini? Kenapa mesti terjadi? Bahkan dikatakan pakai waktu lagi 10 hari dan lain sebagainya. Itu untuk Smyrna 10 hari. Nah ini yang perlu kita pahami. Seiring berjalannya waktu, Ibrani, surat Ibrani mengingatkan kepada jemaat orang-orang Ibrani. Dipandang atau diukur dari lamanya kamu menjadi orang percaya. Ya kalau dibahasakan secara sederhana, sepantasnya seharusnya kamu sudah bisa jadi guru. Akan tetapi kamu belum bisa dan belum tahan diberikan makanan keras karena kamu masih kanak-kanak. Apakah sepanjang umur hidup kita sebagai orang percaya yang kita alami hanya kelembutan Tuhan? Kelembutan Tuhan ini masih dalam bentuk seolah-olah Tuhan mengerti kita. Tuhan mengerti kita. Karena Tuhan mengerti saya, maka Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan ini dan lain sebagainya. Samalah kita berusaha mengerti anak-anak kita. Bahkan yang lebih berat lagi untuk kita mau pahami anak-anak kita ketika dia bayi. Kenapa? Karena bayi itu mengkomunikasikan segala apa yang dia alami hanya dengan menangis. Saya mau tanya, saudara-saudara yang ada bayi atau oma-oma sudah yang sekarang ganti jaga bayi supaya DP mama bisa pasiar. Saya mau tanya, bayi dalam satu hari mana lebih banyak, menangis atau tertawa? Pasti menangis, berarti tukang nangis. Waktu kecil yang menyaut itu tukang nangis rupanya. Menangis, memang menangis. Terus dengan menangis ini kita jadi bingung, ini sakit puru atau tidak enak ini atau bagaimana ini. Putar, orang tuh putar otak ini apa ini. Dari tadi tidak bisa berhenti. Ya tentu pasti ada. Semua dikomunikasikan dengan cara itu. Ya sama kita juga dengan Tuhan. Waktu kita masih rohaninya masih bayi. Semua manja sekali. Semua serba menangis. Dan kita mau supaya Tuhan. Oke, Tuhan sangat mengerti. Makanya Tuhan campur tangan, Tuhan melakukan karena belum bisa, belum mengerti apa-apa. Tetapi dalam perjalanan hidup ini, setelah kita sudah mulai dari kanak-kanak, mulai menjadi remaja atau pemuda, maka bentuk kasih Allah di dalam kehidupan kita sudah bukan lagi kelembutan. Apa itu? Didikan. Ini harus kita pahami. Mulai mengerti dan berusaha mengerti apa kehendak Tuhan. Berusaha mengerti apa maunya Tuhan. Kalau tadi Tuhan yang selalu mau mengerti kita. Belum. Dan Tuhan tahu saudara, kita belum tahu apa-apa, belum mengerti. Jadi oke. Tapi begitu kita sudah mulai mengerti. Sudah mulai bertumbuh. Berikutnya adalah dididik. Tidak ada anak yang tidak dididik orang tua. Mulai dari pegang sendok, pegang piring, pegang sikat gigi, semua dididik sampai ia juga bisa mempunyai etika, ia bisa juga mempunyai pengertian dan lain sebagainya. Selain dididik di rumah, dikasih sekolah lagi di sekolah supaya dapat pengetahuan. Dalam arti kata tidak bodoh.
Sehingga mengenal segala sesuatu pengetahuan umum untuk bagaimana hidup di dunia dan tahu segala sesuatu, mana tanaman beracun, mana yang tidak, dan lain sebagainya, untuk kepentingannya sendiri, bagaimana dia boleh hidup di dunia beradaptasi dengan segala kepentingan tersebut dan kebutuhan tersebut. Firman Tuhan juga di gereja mengajar kita, mendidik kita, dan kemudian kita juga supaya karakter kita terbentuk dan lain sebagainya. Selain itu secara pribadi Tuhan mendidik kita supaya iman kita dan keakraban kita atau hubungan kita dengan Dia semakin memahami pribadinya. Nah, di dalam Tuhan mendidik kita inilah kita perlu memahami apa sikap kita atas memahami. Jadi memang semua dimulai dari memahami. Buka Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 5 mulai kita akan baca bergantian. Karena ada beberapa ayat yang perlu. Ibrani 12 mulai ayat 5, saya baca terlebih dahulu ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ganti. Iya. Tidak ada orang tua yang tidak mengajar dan mendidik anaknya. Karena jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ganti. Ya, terjemahan lain kata gampang itu anak-anak haram. Berikut. Jadi ini tidak mudah, tidak sulit dimengerti karena ini kehidupan hari-hari. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ganti. Luar biasa ya. Apa yang luar biasa? Dia, huruf besar itu Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Jadi mari kita pahami ini. Supaya ketika bentuknya kita belum tahu apa bentuknya, kita sudah tahu ini semua untuk kebaikan kita. Kemudian ini nasihat, sama-sama 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, ia memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Lanjut, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tapi menjadi sembuh. Rupanya dari dulu ada Parkinson ya. Lutut yang, ya kuatkanlah tangan lemah. Ya, jadi lagi-lagi kita yang disuruh. Bahagian kita menguatkan ya tangan dan lutut yang goyah. Dan meluruskan jalan bagi kakimu, berarti tadinya tidak lurus. Jadi Tuhan kembalikan kita. Didikan itu membawa kita, Tuhan membawa kita kembali kepada jalannya. Ini yang harus kita pahami. Melewati
kelembutan, kita masuk didikan. Bukan berarti kita sudah selesai akan kelembutan itu. Tetap ada, tetapi bentuknya juga ada didikan. Nah, setelah perjalanan ini, maka kita akan masuk pada pengalaman yang berikutnya. Apa itu? Tanggung jawab. Kenapa sekarang kita sudah setelah dewasa sudah punya tanggung jawab? Hasil didikan. Hasil didikan. Kalau tidak, kita tidak akan dapat memiliki tanggung jawab. Baik secara kehidupan lahiriah maupun dalam kehidupan rohani kita. Padahal itu hanya dapat terjadi dan kita miliki setelah melewati pergumulan-pergumulan itu. Mari saudara, kita perlu memahami akan hal ini. Supaya kita siap iman, siap mental. Kalau kita cuma siap iman, memang harus diawali dengan itu. Tetapi bukan cuma di situ. Karena kalau kita siap iman, sama dengan pemberitaan minggu lalu, sebenarnya setiap masalah Tuhan sudah berikan jawaban. Yaitu firman yang ada dalam iman kita dan ada di dalam roh kita. Akan tetapi untuk melakukan itu, menghadapi itu, mental. Nah ini dia. Tapi kalau kita tidak menaklukkan unsur jiwani kita dalam kehendak roh yaitu firman, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Nah mari kita melihat ketahanan yang ada pada hamba-hamba Allah ini. Habakuk pasal 3 ayat 17. Habakuk pasal 3 ayat 17. Kita akan menemukan di sini kekuatan iman dan kekuatan mentalitas yang bekerja sama bagi kemuliaan Tuhan. 17 dan 18 kita baca sama-sama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, habis-habisan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Luar biasa. Ayat ini ada pujian praise-nya, ada juga pujian worship-nya. Diambil persis dari ayat ini. Tentu kita akan berdoa dijauhkan Tuhan kiranya peristiwa yang seperti ini. Boleh saja berdoa. Karena kita sudah tahu kepada Smyrna sudah ditetapkan mengalami itu untuk kebaikan Smyrna. Bahkan kepada Smyrna malah dikatakan setialah sampai mati. Berarti seolah-olah Tuhan lipat tangan. Nah, akankah kita kecewa? Akankah kita tinggalkan Tuhan? Seperti YouTuber yang orang-orang yang sakit hati kepada Tuhan dan marah kepada Tuhan. Pasti kita sudah tahu apa yang kita lihat dan sangat viral sekarang. Selalu akar pahit kepada siapapun, baik kepada manusia, baik kepada Tuhan. Nah bisa saudara. Tuhan
membawa kita untuk dididik menjadi tangguh, menjadi dewasa dalam segala sesuatu. Mari kita berdoa. Rancangan-Mu adalah rancangan yang mulia, rancangan yang sempurna, bukan kecelakaan, akan tetapi damai sejahtera. Amin. Olehnya kami percaya apapun yang Engkau telah tetapkan dalam kehidupan orang percaya, semuanya untuk kebaikan. Amin. Supaya terus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman dan mental. Amin. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami, sehingga kami tidak perlu dibingungkan dengan segala situasi kondisi apapun, melainkan kami boleh tetap tekun dan setia sampai kepada akhirnya. Karena kami mengenal kasih Allah yang memanjakan kami dengan lembut, yang mendidik kami untuk bertumbuh dan membawa kami belajar bertanggung jawab untuk menjadi dewasa. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, Tuhan yang tahu persis segala pergumulan dan keberadaan jemaat-Mu. Tuhan kiranya menjamah mereka, menguatkan, menghiburkan, meneguhkan, menolong dan menyembuhkan mereka. Oleh karena Engkaulah Allah kami dan pertolongan hanya datang dari pihak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Berkat Allah turun atas kami semua. Dan kami juga mohon berkat-Mu turun untuk bangsa dan negara kami. Mulai dari Bapak Presiden, wakil dan aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa dan dusun, semua aparat diberi roh takut akan Allah. Roh hikmat, akal, budi, hati yang bijaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan dan berikan bagi mereka. Terima kasih Bapak, memberkati akan semua aparat keamanan yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk menjaga keamanan di negeri ini. Terima kasih Bapak untuk COVID yang Kau sudah singkirkan dari negeri kami, dan lenyapkan seluruh sampai kepada sisa-sisanya, semuanya dibersihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, berkati jemaat-Mu yang telah mengambil bahagian dalam berbagai bentuknya untuk pekerjaan-Mu dan juga untuk penyelesaian bangunan gereja. Semuanya Tuhan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dosaku